aku sempat kepoin Instagram kamu dan kamu kan sempat di situ juga kayak memang kepedulian tentang hewannya nih. Boleh diceritain nggak sih awalnya kenapa bisa jadi tertarik dengan dunia hewan itu? Mungkin yang pasti karena Steve Irwin. Menurut aku banyak banget yang punya influence yang sama, yang sama ya. Dulu channelnya Animal Planet, kalau nggak salah. Dari orang tua aku juga dan dari sekitar sih kebetulan. Di saat itu kita punya hewan yang cukup banyak mungkin, tapi lebih ke kucing. Baru sampai sudah beranjak dewasa, aku cukup fascinated bukan ke hewan doang, tapi lebih ke gimana cara mereka berinteraksi dengan hewan lain dari spesies lain atau dengan alam sendiri atau dengan kita. Itu lebih banyak yang aku pikirkan lah di SMP SMA sampai akhirnya aku harus decide untuk sekolah mana yang aku ambil ya karena ketertarikan aku di situ ya sudah aku di sana. Oh gitu. Yang kamu bukan promosi, yang ada di bio Instagram kamu boleh diceritain nggak? Yang Suara-suara Indonesia. Iya, Suara-suara Indonesia. Terima kasih. Aku senang banget kalau ada yang tahu tentang ini. Jadi kebetulan aku sempat 6 bulan di UGM ambil dokter hewan. Tapi aku harus pergi ambil zoologi di luar, kebetulan dapat beasiswa. Jadi harus aku tinggalkan. Di sana aku membuat teman-teman yang kebetulan satu visi satu misi dan kita masih sangat erat sampai sekarang. Dan setelah kita mungkin udah 3 tahun 4 tahun udah saling menjauh, kita sering bertukar pikiran dan terjadilah Suara-Suaka Indonesia. Kebetulan kita bertiga, ada 2 orang lagi dokter hewan sekarang. Kebetulan hanya aku yang sekarang backgroundnya mungkin bukan dokter hewan, tapi lebih ke bisa dibilang bukan filosofis ya, lebih riset lah. Pemerhati gitu kan? Iya, seperti itulah. Dan di sana alasan kita membuat ini itu karena yang pasti awareness animal welfare itu di sini masih jelek banget, maupun itu sudah diusahakan semaksimal mungkin dengan organisasi-organisasi sini, tapi kan permasalahan di sini itu bukan hanya attitude manusia terhadap hewan, tapi dari masalah pemerintah, dari masalah edukasi turun-temurun itu banyak banget faktor-faktor yang harus dipertimbangkan. Dan kebetulan karena kita merasa hal yang sama tentang itu, jadi kita tergerak untuk membuat sesuatu analisis dari berbagai aspek yang kita harus mengerti tentang kesejahteraan hewan ini, dari segi etikanya, hukumnya, biologisnya, atau efek ke masa depan terhadap kita atau terhadap spesies ini. Itu sangat harus diperhatikan untuk semuanya. Jadi kebetulan ya itu yang kita lakukan dan alhamdulillah ternyata banyak yang follow. Ternyata banyak yang senang juga. Itu berarti memang fokusnya di sosial media aja apa turun ke lapangan juga, Kak? Kita pernah membuat sterilisasi ya, sterilisasi bersubsidi di Jogja, tapi kebetulan karena mereka waktu itu di Jogja dan aku di Indonesia, aku cuma bisa membuat proposal lah. Jadi setidaknya ada real action dari Suara-Suaka Indonesia, yaitu sterilisasi kucing. Tapi untuk sekarang kita cukup fokus di sosial media aja dulu karena kebetulan kita bertiga sibuk. Kalau buat dirimu sendiri tantangannya apa sih, Kak, dalam mensosialisasikan kesejahteraan tentang hewan, tentang lingkungan? Sangat serius sih. Iya. Tantangannya yang pasti manusia, ya. Itu kan masalah perilaku, masalah hal yang mereka sudah pelajari dari tahun ke tahun atau dari turun-temurun itu yang aku bilang, dan itu susah untuk mengubah mindset ke arah yang lebih bisa dibilang lebih respect terhadap hewan, lebih memberikan
jiwa dan esensi ke hewan itu nggak semua orang bisa. Aku sangat mengerti itu. Ada juga salah satunya itu challenge-nya itu kalau orang-orang terdekat aku yang nggak mengikuti, bukan aturan ya, tapi nggak sepikiran sama aku dalam hal ini, dan itu sangat susah argumentasinya. Karena kebetulan aku mencoba argumen bukan hanya dari hati, tapi dari edukasi yang aku dapat bertahun-tahun, dan itu harus dan itu opposite dari aku adalah orang yang udah melakukan ini bertahun-tahun juga, edukasi yang dari orang tua atau dari sekelilingnya bertahun-tahun juga, jadi sangat susah untuk menanggulangi itu. Itu sih, manusia apa yang susah. Berarti untuk ini goals-nya lebih ke apa sih Kak? Untuk jalan dalam waktu dekat aja deh. Waktu terdekat, goalnya itu untuk selalu maaf. Minum dulu boleh Kak? Oh boleh. Boleh. Maaf ya. Yang pasti untuk terus mengupload isu-isu kesejahteraan hewan, karena semakin banyak juga. Kebetulan yang recent, yang terbaru ini salah satunya berhubungan Idul Adha juga kan, kurban, ada penyakit PMK, penyakit mulut dan kuku kalau nggak salah, ada juga cattle lung skin disease, itu penyakit kulit dari ruminansia, sapi dan kambing dan teman-temannya. Itu juga itu kalau nggak salah pos terakhir kita, karena kebetulan udah menyebar kemana-mana, udah mulai masuk Indonesia juga. Tapi kebetulan karena kita sibuk, jadi belum sempat membuat hal-hal baru lagi. Jadi goal kita adalah untuk mengalokasikan waktu untuk kita bertiga, dan teman-teman aku untuk membuat lagi. Dan itu susah juga ternyata. Kawan-kawan akurat.co, kita udah ngobrol-ngobrol banyak sama Kak Winaya. Terima kasih banyak Kak Winaya. Semoga apa yang kita obrolin hari ini teman-teman bisa dapat inspirasi, dapat pengetahuan yang baru juga. Dan sampai jumpa di program Akurat Talk berikutnya. Dadah!